Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolo-bolo ngoprek di Nusantara. Ini kita akan review header yang sedang kita kerjakan, yang digunakan untuk Kia Carnival diesel ya. Oke, pertanyaan yang pertama adalah kenapa harus ganti header. Nah, sekarang kita bahas dulu kenapa harus ganti header. Yang pertama adalah header bawaan ini efisiensinya kecil, atau dia kemampuan untuk membuang gas buangnya itu tidak atau kurang lancar ya. Jadi turbonya kan ada di sini. Ini silinder 1, 2, 3, 4. Firing order itu adalah 1342. 1 meledak, disusul nomor 3, kemudian nomor 4, kemudian nomor 2. Nah, ketika terjadi ledakan atau gas buang membuang di nomor 1 perjalanan, kemudian disusul nomor 2, di sini ini potensi tabrakan. Jadi 1 meledak, 1 meledak perjalanan, 3 udah meledak, di sini potensi tabrakan. 4 meledak, sini juga potensi tabrakan. Terus nomor 1 ini membutuhkan waktu paling lama untuk mencapai turbo, karena jaraknya panjangnya segini. Sedangkan nomor 4 dan nomor 3 ini membutuhkan waktu paling cepat. Nah, ini berpotensi gas buang itu terjadi tabrakan, jadi kurang maksimal seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya dibuat lebih lancar? Dengan istilahnya adalah equal length atau panjangnya sama. Nomor 1, 2, terus 3, 4. Jadi panjangnya diusahakan sama. Mungkin selisih sekitar ya 1 sampai 5 cm lah ya. Kira-kira selisihnya segitu ya. Nah, jadi kenapa harus ganti header itu? Karena saya ingin memaksimalkan potensi, atau ingin supaya lebih efisien ya. Jadi dengan ini lancar, maka turbo akan mendapatkan pasokan gas buang lebih lancar, sehingga harusnya dia lebih ringan gitu ya. Dengan RPM yang sama, dia akan menghasilkan boost lebih besar. Nah, seperti itu. Tetapi sangat sulit untuk mengaplikasikan atau membuat desain, tetapi PNP itu sangat sulit. Karena kita lihat ini ngepres ya, ini cuma 7 cm. Bukan berarti tidak bisa ya, hanya sulit. Nah, ini. Terus ini jaraknya juga, lubang bot ini ya, ini jaraknya juga mepet. Jadi bisa menggunakan ini, bisa. Nanti desainnya yang kesini ini 1, tapi pipanya itu 1/4 in, tidak bisa 1,5. Nah, kalau kita pakai pipa 1/4 itu nanti sepulingnya cepat, tapi menengah ke atasnya dia kosong ya, ngeden. Gas buangnya besar, tekanannya di sini tinggi, nggak bisa terbuang dengan cepat ya, jadi ngeden istilahnya. Nah, kemarin kita tetap menggunakan 1,5, tetapi kelemahannya adalah turbo harus kita rubah posisinya. Oke ya, jadi bukan berarti tidak bisa, tapi sulit, harus memakai 1/4 di sini. Jadi desainnya ini dibelokkan ke sini, nanti seret 41-nya di sini. Nah, 41 di sini juga nggak boleh terlalu lebar, karena di sini ada stick oli. Di sini ada stick oli, di sini ini ada housing termostat. Housing termostat di sini. Jadi memang cukup rumit, tapi ya alhamdulillah, meskipun nggak bisa PNP, kita pilih opsi yang ini ya. Tapi teman-teman kalau mau PNP bisa, tapi sulit.
Oke ya, terus kesulitannya lagi adalah untuk intake-nya, untuk exhaust-nya ini satu silinder itu 2 lubang ya. Ini diameter sekitar 28 sampai 29 mili. Sehingga kita pakai 1 in. Ini jadikan satu. Kalau langsung bulat gini lebih enak. Tapi ini 4, jadi jaraknya antar lubang ini juga sempit. Ini tantangan tersendiri ya. Nah, jadinya seperti ini. Ini didesain equaleng tubular, jadi sama sama panjang. Selisihnya sedikit, tidak 100% sama, tapi selisihnya sedikit daripada yang ini ya. Lubangnya tetap sama, sekitar 28 sampai 29 mili per lubang. Untuk platnya ini sekalian kita bikinkan stainless, semuanya stainless SS304. Terus ini dari 1 in naik 1,5, seterusnya 1,5. Ini juga nomor 2. Ini elbow, yang sini pipa dipotong ya, bukan elbow. Karena yang sini ini lewatnya bawah, yang sini lewatnya atas. Lewat atas semua juga bisa, tapi potensi nanti sininya semakin tinggi. Jadi ini juga diukur. Ini terbatas ya, jarak ke sini terbatas, jarak ke sini terbatas. Sini sudah mentok fender depan sopir, bukan fender apa ya, batas area kabin ya, sebelah sini nanti intercooler. Jadi intercooler masih kita pasang di atas ya. Nah, ini seperti ini. Ini belum selesai, karena setelah ini kita perlu apa saja yang akan diganti, seperti pipa oli turbo, pipa air turbo nanti akan berubah, jadi harus kita data juga. Kemudian ini nanti kita coba dulu pasang, apakah stick olinya bisa terpasang ataukah mentok ataukah tidak. Nanti kalau mentok ini juga merubah lagi, jadi belum dimatikan ya, ini masih tek biasa. Nanti kalau sudah baru dimatikan ya. Tapi alhamdulillah ya, untuk pemula newbie seperti kita di dunia per exhaustan ini alhamdulillah sudah lumayan lah. Jadi nanti kalau bikin kedua insya Allah lebih semut lagi ya, tekuan-tekuan lebih semut seperti itu. Ini sama dengan turbo, Kenapa kita pilih 1,5 ya, 1,5 in? Karena bisa teman-teman browsing untuk kalkulator exhaust manifold turbo ya, untuk cc per silindernya di atas 650 itu pakai 1,5 sampai dengan 1,8 in. Ini kalau di mobil 4 silinder cc 2400 kalau pakai 1,5 atau lebih dari 1,5 dia akan ngelak ya, karena diameter yang besar, kecepatan aliran gas buang itu akan menurun. Sedangkan yang dibutuhkan turbo adalah kecepatan aliran yang tinggi, laju aliran yang tinggi, sehingga menekan turbinnya turbo ya itu lebih mudah. Ya, kira-kira seperti itu. Nanti akan kita update perkembangannya ya, tapi ini sementara kita cukupkan karena kita mau data-data dulu ya, dan mungkin nanti masangnya juga barengan pas ganti oli atau pas servis lah intinya ya. Oke ya, seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video ngoprek selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.